Halo bosku, jumpa lagi di semacam konter channel, tempatnya informasi mengenai area perkonteran. Oke, gimana kabar konter kalian? Kalau di sini lagi hujan ya. Ini tanda-tanda rupiah lagi terpuruk bosku. Tetap semangat jualannya, sabar aja, nanti akan ramai pada waktunya. Oke, ini saya ada paketan ya, rencana nanti mau saya bongkar. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu tentang awal-awal saya buka konter ya. Oke, lanjut aja di Oke, jadi awal-awal buka konter saya tuh, ini sebenarnya cerita awalnya ya. Saya tuh udah usaha konter di Tangerang. Alamatnya di Cimuni, Duta Mas Plaza ya, Taman Cibodas. Kecamatannya Cimuni namanya. Setelah itu saya udah nggak ngerantau di Tangerang lagi tahun 2017. Kalau nggak Agustus ya Juli, ya sekitaran bulan-bulan itulah. Saya buka usaha di Kediri Pare ini. Udah awal-awal buka saya tuh modal cuma minim ya. Punya uang cuma berapa juta untuk sewa kios ini dan belanja. Sebagian pun itu belanja BM itu utangan ya, bayar tempo. Awal-awal tuh sangat berat ya bosku. Awal buka saya dapat omset 120. Itu murni aksesoris ya. Saya nggak bawa voucher, nggak bawa pulsa. Itu murni aksesoris. Dan lama-lama tuh menurun ya, karena kebanyakan orang cari pulsa dan pakai data. Lah kenapa dulu saya kok nggak bawa pulsa dan pakai data? Karena saya pikir tuh untungnya sangat kecil ya. Jadi saya nggak mau. Kalau aksesoris kan untungnya bisa 60-70%. Makanya saya nggak bawa pulsa dan voucher data. Dan akhirnya efeknya adalah pelanggan saya itu menurun. Jadi saya baru sadar kalau pulsa dan pakai data itu penting. Selain untuk menarik pelanggan, itu juga sedikit menambah omset kita ya. Jadi kadang tuh ada orang belanja pulsa terus ngeliat-ngeliat headset, charger, tongsis, dan perlengkapan lainnya lah pokoknya ya. Omset kedua saya kalau nggak 60 ya 70.000. Itu saya juga belum bawa perdana ataupun voucher. Baru 6 bulan berjalan tuh saya baru bawa voucher sama pulsa pokoknya ya. Dan di saat itu juga omset saya naik drastis malah. Setelah itu jalan 1 tahun saya buka servis, saya belajar ya otodidak dari YouTube. Banyak channel-channel yang bisa ngajarin kalian untuk servis. Antara lain ya, kalau untuk software ya Magelang Flasher ada channelnya, dan juga Teknisi Deso kalau buat hardware. Di situ udah lengkap. Saya belajar di situ kok. Dan alat saya nyicil dikit-dikit. Alhamdulillah sekarang udah lumayan lengkap alatnya. Walaupun gak ada tempat ya, saya simpen di bawah ini ya. Oke, dan apa lagi ya? Awal-awal buka konter udah. Terus nah, kalau kalian bingung belanjanya ya, sebenarnya kalian kalau udah buka toko aja itu udah pasti jangka berapa bulan pasti ada sales yang nyamperin kalian ya. Apalagi kalau konter kalian di pinggir jalan, itu udah pasti banget. Untuk belanja kalian bisa belanja di Shopee, itu udah murah sekali. Saya anggap itu murah sekali ya, karena emang murah. Dan belanjanya gampang, ongkirnya juga murah, sering gratis ongkir kan di Shopee. Terus kalau nggak enaknya di Shopee itu kalau retur kita harus kirim ke sana, baru sana pulangin ke sini ya, dan ongkir pun tanggung kita. Kalau di sales enaknya ongkir tuh waktu dia ada kunjungan kita titipin ke dia, jadi tanpa ongkir nanti kita diretur. Untuk chip pulsa saya nggak pakai chip. Awal-awal dulu pakai chip tapi ternyata agak ribet, jadi saya pakai yang praktis-praktis saja. Saya pakai aplikasi Order Kuota dan juga Aneka Pay. Voucher saya alhamdulillah ada kenalan sales, jadi saya pakai BM-an. BM itu istilah dunia perkonteran, istilahnya itu kayak utang dulu bayar nanti ya, tempo seminggu lah. Misalnya pakai data unlimited 3 GB, harga normalnya kan 56.700 rupiah. Kalau kita BM nanti di up 200 rupiah atau harganya dinaikin 200 rupiah. Itu selama 1 minggu kita harus bayar ya. Dan buat kalian yang buka konter, kalau masih pengunjungnya jarang atau pembelinya agak kurang ya, sabar aja ya, semua butuh proses. Nanti lama-lama pasti konter kalian dikenal orang, asal harganya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Kalau terlalu mahal nanti orang-orang pasti benci sama kalian ya. Kalau saya mengambil untuk aksesoris itu rata-rata 50-60%, dan ada juga beberapa barang yang saya banting harga untuk menarik pelanggan.
Jadi nggak semuanya murni saya ambil 60-70%, nggak. Ada yang saya cuma ngambil 20%, 30% ada. Bahkan dulu awal-awal saya nggak ngambil untung loh buat narik pelanggan tuh. Ya ngambil untung cuma beberapa ribu aja. Yang penting saya punya pelanggan dulu. Tapi buat kalian yang mohon maaf ini ya, kalau barangnya stok nggak banyak, kalau kalian obral itu rugi banget ya. Jadi nanti barang kalian habis, orang nanya lagi nggak ada, itu malah rugi ya. Jadi yang bagusnya sih harga stabil-stabil aja, standar. Yang penting harus ada pulsa dan kuota, itu penarik utama soalnya, dan kebutuhan masyarakat luas kuota dan pulsa. Dan untuk awal-awal buka tuh saya barang juga nggak sebanyak ini ya, barang cuma dikit, stok paling cuma per tipe model tuh cuma 2 biji 3 biji ya. Jadi seiring berjalannya waktu uang tuh berputar ya, kita belanjain, dapat uang kita belanjain lagi, jadi ya tambah banyak. Dan usahakan lama-lama tuh harusnya kalau counter semakin ramai tuh kalian lengkapin semua produk-produknya ya. Jadi setiap orang kesini tuh harus jadi, istilahnya apa ya, pokoknya kalau ada orang mampir tuh transaksi harus berhasil ya. Jadi jangan sampai barang kalian tuh ada yang kosong. Stok meskipun tetap sediakan barang apapun jenis area perkonteran, meskipun 1-2 biji aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting tuh konter kalian lengkap. Itu pasti orang mampir tuh jadi beli. Karena apa? Karena aksesoris tuh kalau kalian ngambil untung di pulsa tuh agak kurang ya. Harusnya memaksimalkan keuntungan dari aksesoris. Kenapa? Kalau ya nggak apa-apa kalian kalau fokusnya di pulsa dan voucher data, itu juga bagus juga, asalkan transaksi kalian tuh lebih dari 50 transaksi ke atas ya. Karena kan untungnya kalau voucher data kan bisa 2,5 sampai 3.000. Kalau pulsa kan ngambil untung 2.000 udah susah kita. Paling sekarang 1.500 udah rata-rata itu. Kalau voucher data bisa 2.500 sampai 3.000. Ya kalau kalian fokus di itu, kalian usahakan harus bisa 50 sampai 70 transaksi per hari. Kalau saya sih transaksi pulsa nggak terlalu banyak, ya cuma beberapa aja. Cuman karena saya memfokuskan ke aksesoris ini, ya jadi pulsa dan pakai data tuh untuk pancingan aja. Tapi kalau kalian mau jualan pulsa dan voucher data juga nggak masalah, itu sah-sah aja. Cuman usahakan transaksinya tuh banyak ya, karena kan keuntungannya pulsa dan voucher data di transaksi, bukan di per piece-nya. Kalau di aksesoris kan per piece-nya kita bisa ngambil untung 50%, meskipun misal kita buka satu aja ya, tempel gas modalnya 2.500, kita kan bisa jual 10.000, itu untungnya udah 70% itu ya. Oke, terus apa lagi ya, udah kayaknya itu dulu ya, nanti kapan-kapan kita sharing lagi, saya agak bingung ngomongnya soalnya. Oke bosku, jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.